Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Akram. Akram Mubarak lebih tepatnya. Kali ini kita ketemu di Enrichment Pasca OMB 2024 IPB University. Dan kali ini mungkin aku mau jelasin tentang tips dan triknya bagaimana memberikan hasil, menghasilkan hasil yang terbaik saat teman-teman ikut di lomba kepenulisan esai ilmiah atau esai yang sering dilombain di beberapa kompetisi. Nah, mungkin kenalan lagi, aku Akram, lebih tepatnya Akram Mubarak, merupakan alumni dari Budidaya Perairan IPB Angkatan 56, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar, kalau teman-teman mau tahu lebih spesifiknya. Alhamdulillah selama menjalani perkuliahan di IPB, sempat diamanahkan mendapatkan 100 penghargaan di bidang kepenulisan scientific writing, esai, eh, lomba karya tulis ilmiah di bisnis plan, fotografi di desain poster dan video kreatif. Bahkan sempat ikut apa ya lomba-lomba kayak buat puisi, buat pantun dan sebagainya. Kemudian sejauh ini tertarik di dunia scientific writing dan di dunia art atau seni sih sebenarnya. Kemudian jadi mungkin aku mau throwback atau menceritakan hal yang bagaimana aku bisa menjalani juga maraton 45 hari di jalan untuk mengikuti sebuah kompetisi. Jadi alhamdulillah selama 40 hari kurang lebih tersebut di bulan Oktober sampai di bulan November di tahun 2023 kemarin sempat maraton 45 hari untuk ikut sebuah kompetisi karena aku di saat itu adalah mahasiswa semester akhir, jadi waktunya agak sedikit luang. Jadi alhamdulillah selama mengikuti tersebut diamanahkan untuk dapat 23 penghargaan di 5 provinsi dan 7 diselenggarakan secara online. Jadi kayak kurang lebih sebenarnya eh, mulai perjalanan ini di Universitas Sumatera Utara. Jadi ada beberapa dapat juara satu di best presentasi dan best poster dan juara tiga juga. Kemudian lanjut ke Universitas Jambi. Kemudian dari Jambi balik ke Jakarta di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dari Jakarta balik lagi ke Bogor. Dari Bogor langsung ke Bandung. Dari Bandung balik ke Bogor. Terus dari Bogor lanjut lagi ke Universitas Jember. Selebihnya beberapa kegiatan itu diselenggarakan secara online. Jadi kayak cukup lelah, tapi hal menarik itu yang bisa aku dapatin dan mungkin aku akan sedikit cerita tentang hal-hal yang bisa memungkinkan untuk teman-teman menghasilkan hasil terbaik dari sebuah kompetisi. Nah, oke. Mungkin aku sedikit highlight dulu ya sebelum aku masuk di penjelasannya bahwa karena teman-teman udah bagian akhir dari enrichment ini, aku cuma mau jelasin secara hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam struktur dan paper esai ilmiah. Karena teman-teman pastinya udah dapat banyak insight dari pemateri-pemateri sebelumnya yang ngajak teman-teman sharing. Nah, pertama, di segi struktur ya. Jadi teman-teman kalau mau buat struktur yang menarik untuk dewan juri, untuk ikut di lomba kepenulisan, kalau teman-teman menggunakan referensi data, misalnya kalian ngambil data penduduk atau data produksi di misalnya di BPS atau KKP atau kementerian lainnya ataupun eh, NGO yang berbasis internasional, maksimal adalah 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk referensi berbasis opini atau hasil penelitian atau jurnal dan sebagainya yang menggunakan opini atau apa ya, sitasi atau referensi lainnya itu maksimal 5 tahun sih sebenarnya. Cuma memang beberapa hal apa ya, akses untuk sebuah pernyataan masih ditoleransi sampai 10 tahun belakangan. Tapi kalau menurutku hal yang paling dasar adalah ketika teman-teman update maksimal 5 tahun, itu menandakan teman-teman up to date terhadap sebuah isu atau permasalahan yang mau kalian angkat. Sehingga ketika penggunaan 10 tahun terakhir itu bisa diminimalisir. Kemudian aku nyaranin adalah coba cari referensi seminimal-minimalnya satu referensi berbasis internasional. Sehingga teman-teman juga bisa mengaitkan dengan isu internasional. Tapi kalau memang gagasan kalian masih skalanya nasional atau pun masih minimal apa ya diangkat secara internasional, walaupun sebenarnya itu jarang,
eh, ya udah nggak apa-apa nggak menggunakan satu referensi internasional. Tapi aku nyaranin seminimal-minimalnya kalian menggunakan satu referensi internasional. Kemudian dalam penulisan pendahuluan sebaiknya memang maksimal 2 halaman, tapi coba minimalis 1,5 sampai 2 halaman dalam kepenulisan pendahuluan. Sehingga dalam 1,5 sampai 2 halaman tersebut, teman-teman bisa mendetailkan sejelas mungkin apa landasan teorinya, landasan kalian, atau referensi kalian, mengapa mengangkat sebuah gagasan tersebut sih sebenarnya. Jadi gunakan data, gunakan referensi yang relevan, benar-benar sehingga pendahuluan kalian menarik untuk dibaca Dewan Juri. Kemudian masuk di bagian pembahasan. Aku nyaranin teman-teman buat prototipe dari sebuah gagasan teman-teman, entah itu bentuknya dalam bentuk visualisasi 3 dimensi gagasan atau kawasan. Kalau buat apa ya, sebuah aplikasi atau website, coba tampilkan website atau aplikasinya. Kalau buat produk, tampilkan kemasan produknya seminimal-minimalnya, walaupun itu teman-teman untuk membuat paper ya harus divisualisasikan. Kemudian, kalau teman-teman buat pembahasan, jangan lupa lampirkan keunggulan dari gagasan teman-teman, eh, skema kerjasamanya, atau siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan kalian. Basisnya berbentuk pentahelix dari ABGCM, akademiknya siapa, dari sektor bisnisnya siapa, community atau masyarakatnya seperti apa, kemudian ada ABGC governmentnya atau pemerintahnya siapa. Kemudian medianya media seperti apa yang mungkin eh, dalam mengimplementasikan gagasan kalian itu media seperti apa. Kemudian ada analisis. Analisis ini teman-teman boleh highlight apapun itu analisisnya seperti apa. Entah itu analisis SWOT, analisis SMART, analisis dampak dan kebermanfaatan dari sebuah gagasan yang kalian angkat. Kemudian ini yang sempat aku highlight juga di awal, bagaimana teman-teman memvisualisasikan gagasan teman-teman, melampirkan gambar, entah itu gambar dari pihak kerjasama yang disusun secara diagram, misalnya dari segi pemerintah, dibuat lagi siapa di bawah pemerintah. Jadi kayak buat sebuah ini pemerintah di bawahnya siapa, itu bisa kalian visualisasikan juga. Atau visualisasikan prototipe dari gagasan teman-teman. Next. Oke. Nah, kemudian di bagian penutup, teman-teman, ini maksimal banget satu paragraf. Satu paragraf ini maksudnya satu paragraf untuk bagian kesimpulan dan satu paragraf untuk bagian saran. Jadi maksimal banget sebenarnya adalah 1/2 halaman dari sebuah penutup dari sebuah paper teman-teman menurutku. Atau sebenarnya ketika teman-teman cukup panjang dari segi kepenulisan saran dan bagian kesimpulan dan saran, sebenarnya masih 3/4 masih memungkinkan untuk ditulis. Jadi cukup visualisasikan kesimpulan, bukan divisualisasi, direpresentasikan apa kesimpulan dari gagasan teman-teman, apa gagasannya, apa dampaknya, apa kebermanfaatannya, ada apa outputnya, dan apa tujuan dari gagasan teman-teman. Saran yang aku saranin di sini adalah bagaimana saran dari pengembangan gagasan kalian dan bagaimana gagasan ini bisa terimplementasi dengan maksimal. Kemudian di bagian daftar pustaka, coba highlight yang aku sempat jelaskan di latar belakang, gunakan referensi terbaru untuk data maksimal 3 tahun ke belakang. Kemudian untuk referensi atau rujukan lainnya itu maksimal 10 tahun terakhir atau aku paling sarankan maksimal 5 tahun terakhir. Nah, teman-teman, kalau ikut lomba, coba perhatikan di panduannya bagaimana rujukan dari penulisan daftar pustaka yang kalian gunakan. Jangan sampai yang disuruh dirujukan atau di panduan adalah apa style, malah teman-teman menggunakan Harvard style atau malah menggunakan format IPB. Tapi kalau teman-teman tidak ada referensi rujukan ke penulisan di apa ya di panduan tidak tertera rujukan referensinya atau pustakanya seperti apa, boleh bebas menggunakan, tapi biasanya aku menggunakan apa style atau Harvard style. Atau kalau emang memungkinkan juga boleh menggunakan format IPB yang tidak jauh dari kepenulisan Van Cove ini, Van Cove. Oke, itu mungkin di
Itu mungkin di bagian struktur dan paper ya, di struktur. Nah, selanjutnya di bagian paper nih teman-teman. Beberapa hal waktu aku ngejuri di apa ya, di salah satu kampus di Sumatera, ini yang aku temuin. Eh, Pas aku cek Turnitin atau cek plagiarismnya itu mencapai 75%. Padahal esai yang baik itu adalah atau esai yang terbaru adalah sebaiknya maksimal 15%. Karena kenapa? Ketika teman-teman Turnitinnya itu di atas 15 atau 20%, maka teman-teman bisa diindikasikan mengambil gagasan orang lain atau memplagiarism sebuah gagasan yang sudah ada. Sehingga benar-benar diminimalisir penggunaan apa ya, diminimalisir dari segi Turnitin. Jadi caranya adalah kalian parafrase ketika mengambil referensi dari eh, jurnal dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari lomba itu biasanya di panduan saat kompetisi maksimal 20%, masih ada 25%. Tapi kalau nggak ada di panduan, aku saranin maksimal 15% dari segi Turnitin teman-teman. Next. Nah, ada satu hal yang menarik juga teman-teman. Karena berkembangnya tren teknologi sekarang, teman-teman saat menulis esai sering banget buat pengembangan gagasan itu di ChatGPT. Emang sebuah masalah sebenarnya bukan masalah yang cukup signifikan. Cuma kalau aku nyaranin, kalau ketika teman-teman eh, cari referensi di ChatGPT, cukup jangan di copy paste ya maksudnya. Cukup jadikan bahan referensi atau bahan diskusi dari sebuah tim atau referensi buat teman-teman untuk nulis. Jangan sekali-kali menggunakan ChatGPT yang langsung di copy paste. Hal itu bisa terindikasi dari penulisan struktur teman-teman, penulisan SPOK dari kepenulisan teman-teman, dan penggunaan tanda baca yang biasanya agak sedikit berantakan di ChatGPT. Makanya bahkan saat kita baca pun eh, biasanya Dewan Juri akan ngeh bahwa gaya kepenulisan ini agak sangat ChatGPT. Makanya biasanya Dewan Juri akan ngecek kalimat atau paragraf teman-teman apakah ini terindikasi oleh ChatGPT melalui website khususnya. Jadi aku saranin minimalisir penggunaan ChatGPT. Nah, aku di sini mau nyaranin, alhamdulillah karena sempat diamanahkan untuk dapat best presentasi juga. Aku mungkin ada beberapa hal yang mau aku berikan informasi tentang bagaimana supaya teman-teman saat karena di kepenulisan itu selain kalau udah lolos sebagai finalis, kalian akan menjelaskan dari segi presentasi dan biasanya akan diakumulasi antara poin esai, paper teman-teman dan poin presentasi. Makanya teman-teman aku di sini mau aku mau nge-highlight poin penting dari sebuah presentasinya. Jadi ada 7 hal yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pertama ada di bagian PPT. Aku cuma nyaranin jangan copy paste karya teman-teman langsung masuk PPT, tapi dibuat poin-poin pentingnya aja. Mungkin mungkin teman-teman bisa nampilin grafik atau data atau gambar pendukung dari sebuah gagasan teman-teman. Aku nyaranin maksimal dari PPT itu 2 3 warna aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan di PPT ku hanya ada warna orange, warna biru, mungkin warna hitam atau putih dan sebagainya. Karena PPT yang baik adalah PPT yang enak dilihat, hanya poin, dan terpenting adalah kemampuan teman-teman menyampaikan informasi yang udah ada. Kemudian poin kedua adalah opening atau closing. Jadi kalau teman-teman opening, buatlah slogan, pantun, atau hal-hal yang menarik di awal. Kalau biasanya aku pribadi gunain quotes. Jadi kayak buat cari referensi quotes yang relevan dengan gagasan yang kalian angkat. Misalnya kalau teman-teman ngangkat tentang kesehatan, coba buat opening di awal bahwa kesehatan yang paling berharga adalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu opening yang menurutku bisa digunain untuk teman-teman untuk menarik apa ya, interaksi atau fokus dari audiens dan dewan juri. Kemudian di bagian closing, sampaikan apresiasi dan quotes atau sebuah slogan dari gagasan teman-teman.
Biasanya kalau closingku adalah terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat, panitia penyelenggara, serta rekan-rekan Tunas Muda Cendekia. Apa ya, aku agak sedikit lupa. Misalnya tentang kesehatan. Kesehatan terjaga, Indonesia berjaya. IPB Dikdaya. Itu adalah salah satu closing yang mungkin bisa dijadikan referensi. Nah, kemudian kalau teman-teman udah, kalau lombanya secara offline, ataupun mungkin diselenggarakan secara online, coba tampilkan penunjang presentasi teman-teman. Mungkin di sini agak typo ya. Jadi bukan penunjang prestasi, tapi penunjang presentasi. Jadi biasanya buat prototipe gagasannya, biasanya kalau bentuknya produk, aku biasanya bawa produk inovasinya. Nah, karena di presentasi juga biasanya aku bawa banner sih. Ada banner, ada poster, atau kalau teman-teman buatnya dari aplikasi, aku pernah tampilkan UI UX-nya dari aplikasi yang kalian buat. Dulu juga pernah buat drone bawah laut, maka yang aku bawa adalah drone bawah lautnya yang kemudian aku terbangkan saat presentasi kemarin di salah satu kampus di Sumatera. Nah, ini juga penting nih teman-teman saat presentasi. Jadi ada interaksi dan eye contact. Kalau dewan juri, aku selalu melihat dewan juri saat presentasi. Jadi jangan menatap PPT secara terus-menerus, tapi visual mata kalian, eye contact teman-teman itu adalah ke dewan juri dan audiens teman-teman. Biasanya salah satu hal di tengah-tengah presentasi aku selalu apa ya, berinteraksi dengan juri kayak dewan juri yang terhormat. eh, Berikut adalah gagasan dari saya. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, pengembangan dari gagasan A akan seperti ini. Jadi kita interaksi juga dengan juri dan sebagai bagian dari ajakan untuk ayo fokus lagi nih dewan juri ke presentasinya aku gitu. Kemudian next. Nah, ada juga yang namanya penggunaan artikulasi, teman-teman. Jadi jangan flag saat presentasi aja, jangan apa ya? Jadi jangan terlalu lancar bermain di intonasi. Jadi kayak dewan juri yang terhormat, yang arif lagi bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi coba bermainan dari segi intonasi, teman-teman. Jadi suaranya juga harus sedikit jelas, jangan samar-samar dan sangat kecil suaranya. Kemudian kalau teman-teman lomba offline ataupun saat presentasi, eh, apa ya, jangan didominasi dan egois menonjol sendiri. Jadi beberapa hal yang sering aku lihat ketika teman-teman lomba offline dan itu diselenggarakan secara tim, akan ada satu orang yang sangat dominan. Misalnya dari hal yang paling sering terlihat adalah ketika sudah menjawab pertanyaan. Karena mungkin teman yang diajak tidak menguasai gagasan, maka yang sering menjawab adalah hanya satu orang. Jadi teman-teman bagian pembagian job desk itu penting dari segi presentasinya maupun saat sesi tanya jawab. Kemudian terpenting adalah jangan lupa untuk berdoa saat mau presentasi dan kalau memungkinkan selalu telepon orang tua bahwa Bapak, Ibu, saya mau presentasi, mohon doanya. Jadi kalau karena aku muslim mungkin aku doa lancar berbicara dan sholawat sebelum presentasi. Oke, mungkin itu. Nah, kalau ditanya bagaimana eh, merancang ide yang menarik adalah pertama yang terpenting adalah biasanya cari di lingkungan sekitar. Hal yang paling teman-teman syukuri adalah kalian berada di kampus pertanian terbaik bangsa dengan aku jurusan perikanan, cakupannya sangat luas untuk melihat sisi lingkunganku. Karena biasanya Dewan Juri akan menanyakan apa sih yang melandasi gagasan kalian, kalian jurusan apa sih, apakah relevan? Jadi aku saranin kalau teman-teman ngangkat gagasan yang relevan dengan kampus, relevan dengan fakultas, atau relevan dengan jurusan teman-teman. Kemudian coba cari diskusi, baca jurnal, baca referensi. Bahkan biasanya kalau kuliah ada beberapa gagasan yang ditawarkan oleh dosen sih sebenarnya. Jadi teman-teman harus cermat dalam mengamati lingkungan, jurnal, dosen, dan beberapa referensi yang bisa kalian baca. Terpenting adalah pengembangan gagasan teman-teman. Pengembangan yang sudah ada yang sering banget kita mungkin amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi kalau teman-teman mentok dari sebuah gagasan tidak menemukan, aku nyaranin teman-teman adalah coba buka ini pengumuman PKM di tahun 2021 sampai 2023.
Coba kalau teman-teman mau lihat atau mengangkat sebuah gagasan di berbasis lingkungan, coba cari referensi yang eh, basisnya lingkungan. Jadi kayak lingkungan, sisa Ctrl F atau Fin untuk cari referensi lingkungan, kemudian cari atau gabungkan dua tiga gagasan yang kemudian disatukan menjadi satu gagasan. Kemudian dimodifikasi dan rancang gagasan terbaru teman-teman. Itu yang sering beberapa kali juga mungkin dua tiga kali yang sehingga aku buat gagasan baru. Oke, next. Nah, kalau aku nyaranin teman-teman, ini beberapa hal yang sering teman-teman atau apa ya, lomba yang sering digagas sejauh ini adalah bagaimana tema yang sering diangkat adalah pertama adalah Indonesia Emas, ada SDGs, jadi ada 169 poin dari 17 SDGs di Indonesia yang mau dicapai di tahun 2030. Sedangkan Indonesia Emas ini ada 4 pilar yang teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kalau green economy ini, bagaimana teman-teman memanfaatkan daratan secara berkelanjutan, sedangkan untuk blue economy adalah bagaimana pemanfaatan perairan atau sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Dan yang paling sering diangkat juga adalah bagaimana menyelesaikan sebuah problem net zero emission yang berhubungan dengan climate change, lingkungan, dan berbagai isu emisi lainnya. Jadi, kalau aku nyaranin, angkat gagasan yang berhubungan dengan 5 hal ini. Next. Nah, mungkin kayak ada referensi gagasan, teman-teman. Jadi misalnya mengangkat tentang pembaruan teknologi, ada bagaimana memanfaatkan tempat sampah berbasis IoT, kemudian ada Safe Ride, misalnya sepeda pintar dengan deteksi tabrakan. Kemudian ada Glow Lensa, lensa kontak cerdas untuk pemantauan glukosa dari teman-teman. Nah, selanjutnya eh, hal yang paling mendasar juri untuk membaca lebih lanjut gagasan teman-teman adalah judul yang menarik dari paper teman-teman. Aku saranin teman-teman kalau buat judul, pertama adalah ada unsur keterbaruan atau unsur masa depannya. Entah itu judulnya kayak ada futuristiknya, atau Indonesia Emas di tahun 2045, atau Indonesia di tahun 2030, itu menjadi unsur-unsur yang bisa menarik Dewan Juri. Ada keindahan atau gagasan yang bisa kalian sampaikan, ada apa ya, berbasis IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, bisa masukkan di gagasan atau judul teman-teman. Kemudian mudah dipahami juga nih teman-teman. Jangan sampai judul kalian agak sedikit apa ya, sulit dimengerti oleh Dewan Juri. Kemudian saranku adalah singkat, padat, dan jelas, ya berkisar antara 15 sampai 20 kata. Kemudian konsep dalam kepenulisan esai yang sering aku gunakan adalah 3 hal ini sih. Jadi apa nama inovasi teman-teman, konsepnya seperti apa, dan tujuannya. Jadi teman-teman inovasinya seperti apa misalnya. eh, apa ya, smart green economy atau smart techno eh, park dan sebagainya. Kemudian konsep penjabarannya seperti apa, gagasan teman-teman. Atau konteksnya atau harapan yang mau dicapai seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini adalah nama inovasinya. Kemudian penjabarannya adalah ini adalah inovasi platform digital untuk nelayan dan aquakulturis. Konteks atau harapannya adalah bagaimana ini bisa mengupayakan atau meningkatkan ekonominya serta mendukung SDGs. Tapi apa ya? Hmm, istilah aku apa ya istilahnya itu? Tapi outputnya adalah Indonesia di tahun 2030 atau SDGs di tahun 2030. Tapi istilahnya dikiasakan atau menggunakan bahasa kiasan, yaitu Indonesia gemilang di tahun 2030. Nah, next. Ini referensi judul yang biasanya aku juga buat. Jadi kayak tetap ada nama inovasinya apa, tujuannya apa, dan outputnya apa. Namanya, inovasinya, nama inovasi, kemudian penjabaran gagasannya, kemudian outputnya seperti apa. Next. Oke, mungkin strategi kompetisi, teman-teman. Aku nyaranin kalau teman-teman ikut kompetisi adalah pertama, penjelas sebuah kompetisi yang baik atau penyelenggara yang baik akan melampirkan juknis yang
jelas, informatif, dan tidak terbelit-belit. Ketika teman-teman lihat juknisnya yang udah minim, aku saranin nggak usah ikut kompetisinya. Kemudian penyelenggaranya, usahakan penyelenggara yang tak dapat dipercaya. Entah itu penyelenggaranya adalah institusi, kementerian, himpunan, BMKM, atau hal-hal yang sudah, kalau terpenting adalah acaranya sih biasanya udah tahunan. Jangan minimalisir ikut kompetisi yang berbasis NGO misalnya. Jangan sampai teman-teman apalagi ikut kompetisi yang bisa dikategorikan semua peserta yang lolos secara finalis akan mendapatkan sebuah awarding atau sebuah penghargaan dari penyelenggara. Kemudian usahakan tema kegiatan yang kalian ikuti adalah linear dengan kemampuan teman-teman atau linear dengan jurusan teman-teman. Kemudian usahakan juga perhatikan biaya pendaftaran. Biasanya semakin mahal kompetisi, maka pendaftarnya juga semakin minim. Se- eh, Kegiatan yang gratis biasanya semakin banyak juga pendaftarnya. Jadi teman-teman ini juga salah satu strategi bisa kalian gunain. Kemudian timeline nih. Teman-teman, kalau ikut kompetisi, perhatikan timeline dari kompetisinya. Jangan sampai bentrok dengan UTS teman-teman, bentrok dengan kegiatan lain dan sebagainya. Jadi, penting untuk mengagendakan dan membuat sebuah notis, sebuah schedule dari teman-teman. Terpenting juga adalah pastikan jaraknya sih. Pastikan pendanaan dari teman-teman, biasanya dari pastinya IPB akan memfasilitasi ketika teman-teman kegiatannya offline. Tapi terpenting pastikan jaraknya, jarak tempuh, kegiatannya di mana itu benar-benar harus kalian pastikan. Next. Nah, salah satu cara supaya teman-teman bisa aktif dan terpenting adalah buat schedule-nya sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau aku pribadi, biasanya untuk eh, merah itu untuk deadline, sedangkan untuk hijau itu adalah biasanya adalah pengumuman berangkat dari sebuah kompetisi. Jadi bisa ngelihat bahwa kenapa merah? Karena itu sebagai tanda bahwa ini apa ya, pemberhentian pengiriman karya, sedangkan hijau itu sebagai sebuah harapan sih sebenarnya. Jadi karena hijau itu di lampu merah adalah menandakan jalan, jadi makanya aku selalu memberikan output bahwa ketika aku kompetisi, insya Allah pasti insya Allah lulus gitu. Sehingga punya mindset bahwa jangan berpikir untuk gagal, tapi berpikirlah bagaimana ketika kita berhasil. Itu sih kalau dari aku untuk penyusunan jadwalnya. Jadi aku gunain cukup Google Calendar kemarin. Nah, apa yang aku dapatkan dari segi kepenulisan? Pastinya teman-teman akan mendapatkan hadiah dari penyelenggara. Dan di IPB teman-teman akan dapat insentif. Eh, Kemudian terpenting juga teman-teman akan ngerasain, eh, karena aku prinsipnya adalah dulu adalah berkelana eh, berkelana di negeri melalui prestasi. Alhamdulillah di Amarahin itu dapat berkelana di 18 provinsi yang ada di Indonesia. Dan terpenting juga adalah relasi dan koneksi. Alhamdulillah itu sering banget ketemu mereka. Salah satunya temanku itu sering banget ikut di beberapa kompetisi dan ini yang mau aku saranin teman-teman ikut kompetisi baik di secara nasional maupun internasional karena koneksi dan relasi teman-teman bisa lintas daerah ataupun lintas negara. Nah, ini sih terpenting teman-teman saat kalian gagal di di sebuah kompetisi, saat kalian jatuh ataupun gagal dalam mengikuti sebuah organisasi atau apapun itu ketika kalian gagal, aku cuma mau menitip amanah kepada teman-teman bahwa akan ada masa depan untuk orang-orang yang mau bertahan. Untuk meraih sebuah titik tertinggi dari sebuah pencapaian adalah ini sih. Ke- Jarak kemenangan itu hanya berjarak antara kening dan sejadah. Maka ketika ingin terwujud, jangan lupa untuk bersujud. Ini ruang terhubung buat aku, buat teman-teman kalau mau terkoneksi, mau melalui Instagram atau sosial media lainnya, bisa menghubungi aku di sosial medianya aku. Mungkin itu sih kalau dari aku ucapkan terima kasih. Ditunggu kabar hebat dari teman-teman. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.